Senin pagi, 6 April 2026, suasana di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta, terasa berbeda dari biasanya. Ketegangan tampak jelas di wajah para anggota dewan, seolah-olah udara di ruangan itu dipenuhi kekhawatiran dan harapan yang saling bertabrakan. Di balik dinding-dinding tebal gedung parlemen, keputusan penting sedang dipertaruhkan. Keputusan yang akan berdampak langsung pada jutaan rakyat Indonesia. Para anggota dewan menatap tajam ke arah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang hari itu hadir untuk memberikan penjelasan tentang kondisi fiskal negara. Setiap mata tertuju padanya, menanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama berminggu-minggu menghantui masyarakat. Fokus utama rapat hari itu adalah nasib harga BBM bersubsidi, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isu ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Di luar gedung parlemen, jutaan rakyat menanti kabar dengan penuh kecemasan. Mereka khawatir apakah harga BBM akan naik dan menambah beban hidup sehari-hari. Di rumah-rumah, di warung kopi, hingga di antrean SPBU, pembicaraan soal harga BBM menjadi topik utama. Semua berharap pemerintah berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu, media internasional terus memberitakan kenaikan harga minyak mentah global. Konflik geopolitik di beberapa negara produsen minyak dan gangguan pasokan membuat harga melambung tinggi. Situasi ini menambah tekanan pada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Spekulasi tentang kemungkinan kenaikan harga Pertalite dan solar semakin merebak. Di SPBU, antrean kendaraan mengular, sebagian pengendara bahkan mulai menimbun BBM karena takut harga akan melonjak dalam waktu dekat. Keresahan ini terasa di seluruh penjuru negeri. Ketua Komisi IA, M. Misbahun, akhirnya mengambil alih pembicaraan. Dengan suara tegas, ia bertanya, bagaimana kesiapan pemerintah jika harga minyak dunia terus naik? Apakah APBN cukup kuat untuk menahan harga BBM bersubsidi? Apakah ada langkah-langkah konkret yang sudah disiapkan? Pertanyaan itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan keheningan yang menegangkan. Semua yang hadir, baik anggota dewan maupun pejabat pemerintah, saling berpandangan, menunggu jawaban yang bisa memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Semua mata kini tertuju pada Menteri Keuangan. Jawaban yang akan ia berikan bukan hanya sekadar angka dan data, tapi juga harapan dan masa depan rakyat. Keputusan yang diambil hari itu akan menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Apakah pemerintah akan memilih opsi menaikkan harga BBM, ataukah ada strategi lain yang lebih berpihak pada rakyat? Semua menanti, apakah ada solusi inovatif yang bisa melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga minyak dunia? Ini bukan sekadar soal anggaran negara, tapi juga soal keberpihakan dan keberanian pemerintah di masa sulit. Rakyat Indonesia menunggu jawaban tegas, jawaban yang akan menentukan nasib mereka di tengah badai ekonomi global. Di tengah suasana rapat yang tegang dan penuh harap, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berdiri dengan tenang di hadapan para anggota dewan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tanpa ragu sedikitpun, menunjukkan keyakinan dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan suara mantap, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi dan kalkulasi matang dalam menyusun APBN 2026. Setiap skenario, termasuk kemungkinan terburuk seperti lonjakan harga minyak dunia, telah diperhitungkan secara detail. Tidak ada ruang untuk spekulasi. Semua keputusan diambil berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Bahkan jika harga minyak dunia mencapai $100 per barel, kami sudah menghitung dampaknya, ujar Purbaya dengan penuh keyakinan. Ia memaparkan grafik dan data yang menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi gejolak harga energi global. Pemerintah, kata Purbaya, siap menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Tidak hanya itu, mereka juga berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak fluktuasi harga minyak dan inflasi. Dengan nada tegas, Purbaya menyampaikan janji yang dinanti-nantikan banyak pihak. Kami bisa memberikan jaminan. Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir 2026. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan hasil dari perencanaan matang dan keberanian mengambil keputusan. Janji konkret ini memberi kepastian jangka panjang bagi masyarakat dan dunia usaha. Para pengusaha bisa merencanakan investasi tanpa khawatir lonjakan biaya,
sementara keluarga-keluarga di seluruh Indonesia merasa tenang menghadapi masa depan. Seketika, ruang rapat yang semula sunyi pecah oleh tepuk tangan meriah dari seluruh anggota dewan. Wajah-wajah tegang berubah menjadi lega, menandakan apresiasi atas kepastian yang diberikan pemerintah. Jawaban tegas Purbaya meredakan kecemasan yang selama ini menghantui, sekaligus memberi harapan baru bagi rakyat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pun semakin menguat. Momen ini menandai sinergi nyata antara pemerintah dan parlemen dalam melindungi daya beli rakyat. Kolaborasi yang erat menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Keputusan berani ini pun menjadi headline nasional, membawa optimisme baru bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penting untuk memahami, jaminan pemerintah hanya berlaku untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Harga BBM non-subsidi, Pertamax, Dexlite, dan lainnya tetap mengikuti mekanisme pasar. Untuk yang non-subsidi, harganya akan mengikuti pasar, tegas Purbaya. Subsidi BBM adalah intervensi negara untuk melindungi kelompok rentan, bukan untuk semua konsumen. Pemerintah memprioritaskan dana publik untuk menjaga daya beli mayoritas rakyat. Kebijakan ini memastikan subsidi tepat sasaran dan adil. Keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Ada logika ekonomi yang sangat kuat di balik kebijakan ini, yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah harus menyimbangkan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Jika harga BBM dinaikkan, dampaknya akan langsung terasa pada daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok akan ikut naik, biaya transportasi melonjak, dan pada akhirnya, biaya hidup sehari-hari menjadi lebih berat. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama ekonomi Indonesia akan menurun. Purbaya menegaskan, menaikkan harga BBM memang bisa mengurangi beban APBN, tapi pada akhirnya hanya memindahkan beban itu ke pundak masyarakat luas. Pemerintah ingin menghindari efek domino yang bisa menekan ekonomi rakyat kecil. Dengan mempertahankan harga BBM, uang tetap berada di tangan rakyat. Ini penting untuk menjaga konsumsi tetap tinggi, sehingga roda ekonomi terus berputar dan pertumbuhan tetap terjaga. Konsumsi yang kuat juga membantu UMKM bertahan dan berkembang. Menahan harga BBM juga menjadi langkah strategis untuk mencegah inflasi yang berlebihan. Biaya produksi UMKM tetap rendah, sehingga harga barang dan jasa tidak melonjak tajam. Ini sangat penting bagi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga harus dijaga agar tidak macet, karena inilah penopang utama ekonomi Indonesia. Jika konsumsi turun, maka pertumbuhan ekonomi pun akan melambat, dan kesejahteraan masyarakat bisa terancam. Dengan menjaga stabilitas harga energi, pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha. Hal ini sangat penting untuk melindungi lapangan kerja, menjaga investasi, dan memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah tantangan global. Dari mana uangnya? Menteri Keuangan Purbaya menjawab dengan data. APBN 2026 disusun hati-hati. Defisit diproyeksikan di bawah 3% PDB masih aman. Kenaikan harga komoditas global justru meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi. Tambahan penerimaan ini menjadi sumber dana subsidi. Fiskal kita aman. Uang kita cukup, beunghar, seru Purbaya. Pesan ini menanamkan ketenangan di tengah masyarakat. Negara siap melindungi rakyat dari badai ekonomi global. Pemerintah menyiapkan bantalan fiskal untuk skenario terburuk. Saldo anggaran lebih SAL sebesar 20 triliun siap digunakan sebagai dana darurat. SAL berfungsi sebagai tabungan negara untuk menutupi lonjakan subsidi energi. Pemerintah juga bisa realokasi anggaran dari pos yang kurang prioritas. Fleksibilitas ini memastikan APBN tetap sehat dan komitmen subsidi terjaga. Dengan penerimaan kuat, defisit terkendali, dan dana cadangan besar, pemerintah membangun pertahanan fiskal berlapis. Kepastian ini menenangkan masyarakat dan pelaku pasar. DPR menyambut positif jaminan pemerintah, melihatnya sebagai kebijakan pro-rakyat. Kepastian harga BBM bersubsidi dinilai krusial untuk ekonomi nasional dan daya saing industri. Namun, DPR mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Potensi kebocoran dan penyalahgunaan harus dicegah agar subsidi tepat sasaran.
DPR mendesak perbaikan sistem pengawasan dan distribusi. Sinergi eksekutif legislatif menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Parlemen berkomitmen mengawasi implementasi di lapangan. Setiap liter BBM bersubsidi harus sampai ke tangan yang berhak. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan pesan langsung ke rakyat, tetap tenang. Jangan panik soal harga BBM bersubsidi. Pemerintah ingin mencegah panic buying dan penimbunan yang bisa mengganggu distribusi. Tidak perlu panik, tidak perlu cemas, ulang Purbaya. Pesan ini didukung transparansi anggaran dan kesiapan fiskal. Pemerintah membangun kepercayaan publik dengan komunikasi terbuka. Stabilitas psikologis masyarakat sama pentingnya dengan stabilitas ekonomi. Pesan ini menjaga roda ekonomi tetap berputar tanpa gangguan. Menahan harga BBM bersubsidi adalah bukti keberpihakan negara pada rakyat. Kebijakan ini menjaga daya beli, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan melindungi UMKM. Solar dan Pertalite terjangkau memastikan biaya logistik dan transportasi tetap rendah. Dunia usaha mendapat kepastian, investasi dan lapangan kerja terlindungi. Pemerintah menanggung beban global demi stabilitas nasional. Ini investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan stabilitas sosial. Jaminan harga BBM hingga 2026 adalah bukti nyata negara hadir untuk rakyat.